Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, tentu kalian pernah melihat embun di pagi hari. Embun terbentuk karena proses pengembunan, yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Namun ketika siang hari, embun-embun tersebut menguap terkena panas matahari. Peristiwa tersebut disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Sahabat cerdas, energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Sekarang untuk menyelidiki bahwa kalor atau panas dapat menyebabkan perubahan wujud benda, mari kita lakukan percobaan berikut. Percobaan perubahan wujud benda. Tujuan percobaan adalah mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan yang disiapkan: es batu, mangkuk, palu atau martil. Cara kerjanya adalah: pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu mangkuk, palu, dan es batu. Kedua, pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil. Ketiga, letakkan beberapa potong es dalam mangkuk. Keempat, letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari. Biarkan selama 5 menit. Kelima, maka akan kita lihat es batu mencair. Sahabat cerdas, berdasarkan percobaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kalor atau panas dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Mencair merupakan salah satu perubahan wujud benda yang membutuhkan atau menyerap kalor. Sahabat cerdas, peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Selain es yang dipanaskan hingga mencair, contoh perubahan wujud mencair lainnya adalah mentega yang dipanaskan, lilin dipanaskan, dan logam dipanaskan pada suhu tinggi hingga ribuan derajat Celcius. Sahabat cerdas, banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Apa saja peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan untuk mempersiapkan kemerdekaan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua. Timbullah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menghendaki agar golongan tua secepatnya menyatakan kemerdekaan. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarnoputra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh Jepang. Tujuannya adalah mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Soebardjo, menjelang malam hari, kedua tokoh, Bung Hatta dan Bung Karno, akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, atau tempat Ahmad Soebardjo bekerja. Di tempat itu,
mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sahabat cerdas, demikian tadi peristiwa menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Peristiwa kedua adalah sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Disiarkan melalui siaran radio Damai, sekarang kantor berita Antara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September tahun 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain rapat raksasa di lapangan Ikada, Jakarta pada tanggal 19 September tahun 1945 menyambut kemerdekaan. Kemudian usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Antara lain di kota Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. 2. Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok adalah Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra. 3. Siapakah yang memelopori peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok dipelopori oleh para tokoh pemuda. 4. Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Tujuan peristiwa Rengas Dengklok adalah mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang, serta mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. 5. Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Di Rengas Dengklok terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda berkaitan dengan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. 6. Apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Soebardjo, menjelang malam hari kedua tokoh, Bung Hatta dan Bung Karno, akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian melakukan perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Sahabat cerdas, demikian tadi peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bentuk karya tari. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik
dapat mengatur tempo gerak, sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Pola lantai adalah garis-garis yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Berdasarkan jumlah penarinya, bentuk karya tari dibedakan menjadi 3, yaitu tari tunggal, kemudian tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal dilakukan oleh 1 orang penari, tari berpasangan dilakukan oleh 2 orang penari, dan tari berkelompok dilakukan lebih dari 2 orang penari. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 7, subtema 2 dan pembelajaran kedua. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.